Apakah benar orang yang mati karena melahirkan itu jadi kuntilanak, begitu? Iya bener Ki. Baik. Ki. Apakah benar orang yang mati tabrakan rohnya gentayangan? Apakah gancet itu ada? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat, dua misteri yang insya Allah semua kita dalam naungan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi Kidibat Jaka Petir ingin membuat konten di mana banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kami dua misteri, yang insya Allah statement kali ini Kidibat akan mencoba menjawab, di mana sahabat-sahabat dua misteri banyak yang bertanya tentang hal-hal gaib ataupun tentang hal-hal yang lainnya. Baik, mari sama-sama kita simak apa saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kami dua misteri, yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh admin kami. Silakan Bang Admin, kira-kira mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bisa dipertanyakan, dan mudah-mudahan Kidibat Jaka Petir akan menjawab sebisa mungkin, akan menjawab semaksimal mungkin, yang insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan dari sahabat dua misteri yang insya Allah nanti Kidibat jelaskan begitu rinci dan begitu detail. Kira-kira mungkin ada pertanyaan yang masuk? Baik. Ini Ki. Ya. Saya ada 10 pertanyaan yang masuk. Wah, jadi ada 10 pertanyaan yang masuk ini Bang. Ya, benar. Ke kita nih dua misteri. Ya, Ki. Boleh. Insya Allah. Coba apa aja yang ditanyakan bisa Bang Admin sebutkan. Salah satunya Ki, Hmm. apakah benar kalau kuntilanak itu berasal dari orang yang mati karena melahirkan? Apakah benar? Ini pertanyaan pertama ya. Pertama ya Ki. Apakah benar orang yang mati karena melahirkan itu jadi kuntilanak, begitu? Iya benar Ki. Baik. Baik, ini akan coba jawab bahwa sesungguhnya orang yang mati yang disebabkan karena melahirkan itu tidak akan menjadi kuntil anak. Jadi kuntil anak itu adalah sesosok makhluk yang sangat jahat, yang dia termasuk golongan jin kafir, yang disebut sebagai qarin, yang tugasnya mengganggu dan melencengkan akidah manusia. Jadi yang jadi kuntil anak itu bukan orang yang mati dalam keadaan melahirkan,
Akan tetapi itu sesosok makhluk jin kafir yang tugasnya melencengkan akidah manusia. Sedangkan yang termasuk dalam golongan mati syahid selain mati digugur di medan perang, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ada 7 sebab golongan yang termasuk dalam keadaan mati syahid. Di antaranya golongan yang pertama karena kena wabah penyakit. Kemudian yang kedua, yang golongan kedua karena sakit perut, yang disebabkan oleh sakit perut. Mungkin dia punya penyakit perut yang berupa kronis atau mah kronis ataupun asam lambung tinggi, yang akhirnya dia sabar begitu luar biasa menghadapi ujian yang diderita, yang diberikan oleh Allah lantaran perutnya itu rasa sakit, akhirnya dia meninggal dunia. Maka apabila mereka sabar menghadapi ujian dari Allah, kemudian Allah matikan dalam keadaan sakit perut, insya Allah itu termasuk mati syahid. Kemudian yang dikatakan sebab yang mati syahid adalah karena tenggelam. Mungkin nelayan lagi nyari apa sih namanya, tangkapan ikan, akhirnya dia tenggelam dan mati dalam keadaan tenggelam, itu termasuk mati syahid. Kemudian tertimpa benda yang sangat keras, mungkin kecelakaan kerja, tertimpa benda yang keras terus akhirnya mati dalam keadaan bekerja, itu termasuk mati syahid. Apalagi karena penyakit yang diderita dari peradangan dada, yang artinya penyakit itu karena selaput paru-paru. Biasanya gejalanya orang yang terkena penyakit selaput paru-paru itu dia suka demam, kemudian batuk-batuk yang berkepanjangan, akhirnya merasa begitu sakit luar biasa dadahnya, akhirnya meninggal, termasuk dalam golongan mati syahid. Dan kemudian yang keenam, yang dikatakan mati syahid adalah mati karena terbakar, tapi bukan membakar diri, artinya mati dalam keadaan terbakar. Mungkin ada satu musibah di mana rumahnya mungkin kebakaran, terus di dalamnya orangnya tidak bisa diselamatkan, akhirnya mati dalam keadaan terbakar, itu termasuk mati syahid. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yang dikatakan mati syahid adalah orang mati karena melahirkan. Nah, itu menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya orang mati karena melahirkan, insya Allah syahid di mata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjadi kuntil anak. Seperti itu, Bang Adar, kira-kira. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada nih pertanyaan kedua. Dari subscriber kita nih. Alhamdulillah. Apakah benar orang yang mati tabrakan rohnya gentayangan? Baik. Apakah benar, ini pertanyaan yang kedua ya? Ya, okay. Apakah benar orang yang mati tabrakan rohnya gentayangan? Nah, sebenarnya itu sama yang tadi, hal yang pertama, bahwa orang mati karena melahirkan itu apa jadi kuntil anak, ini hampir sama. Artinya begini, pada hakikatnya Allah sudah menciptakan alam itu sebanyak 5. Yang pertama alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat yang terakhir. Nah, ketika seseorang mati dalam keadaan tabrakan, kecelakaan, pada hakikatnya ruhnya itu ada di alam barzah, ada di alam kubur, yang dimana ruhnya itu akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia lakukan selama di dunia. Bukan karena orang mati itu menjadi gentayangan. Nah, mungkin yang gentayangan itu adalah kembali jin kafir, ya, berbentuk korir, bentuk korin, yang menjiplak, menyerupai orang tersebut, mati dalam keadaan mati tabrakan, yang akhirnya melencengkan akidah, mengganggu akidah. Artinya orang yang mati tabrakan ruhnya tidak gentayangan, akan tetapi ruhnya adanya di alam barzah untuk menerima pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Pertanyaan yang ketiga mungkin. Iya, pertanyaan ketiga nih. Betul. Apakah benar kalau yang orang gantung diri itu termasuk dosa besar? Betul. Pertanyaan ketiga, apakah benar orang yang gantung diri itu termasuk dosa besar? Iya. Betul.
Orang yang gantung diri itu termasuk mati dalam keadaan mati. Orang gantung diri termasuk dalam keadaan mati bunuh diri, kan gitu ya? Ya. Dia mengakhiri nyawanya dengan cara menggantung dirinya, yang akhirnya dia pengen mati, kan gitu? Sama aja bunuh diri. Nah, Oke. mati ke dalam keadaan bunuh diri itu termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan menurut ulama fikih dikatakan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, orang yang mati dalam keadaan gantung diri itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Dan dianggap fasik orang tersebut karena menginginkan dirinya mati begitu cepat dengan cara bunuh diri. Jadi bunuh diri ataupun gantung diri termasuk dosa yang sangat besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang mati bunuh diri pun masih ada harapan dosanya diampuni oleh Allah. Dengan cara apa? Kan orangnya sudah mati, kan gitu. Mungkin selama dia di dunia dia mempunyai hal-hal yang positif, dia mempunyai dia berbuat baik. Selama dia hidupnya mungkin dia berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, dan mungkin di selama hidupnya dia ada perbuatan-perbuatan yang Allah redho sama dia. Nah, perbuatan-perbuatan yang selama di dunia perbuatan baik dia sebelum dia mengakhiri hidupnya itu menjadi jaminan ampunan dosa kepada orang tersebut yang mati bunuh diri. Karena apa? Innal hasanati yudhibna sayiat. Perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita punya. Begitu kira-kira. Ada lagi? Ada lagi. Ini pertanyaan Sampai 10 ya tadi pertanyaannya ya? Oke. Betul. Ini pertanyaan yang keempat. Yang Ki. keempat, ayo dilanjutkan. Nah, saya juga termasuk saya nih pengen tahu apakah gancet itu ada, Pak Ya. Ustaz? Apakah gancet itu ada? Ya. Sering terjadi kita melihat fenomena-fenomena gancet yang ada di dunia media sosial, gitu kan ya? Ya. Gancet segala macam. Nah, terjadinya gancet itu andai pun ada, gitu kan? Andai pun ada, mungkin dia melakukan sesuatu di suatu tempat yang akhirnya tempat tersebut ada sesosok makhluk halus ataupun sesosok jin, ya, yang nggak terima tempatnya dikotorin, yang akhirnya jin itu membuat onar ataupun jin itu melakukan perbuatan ataupun melakukan karena jin yang nggak suka ya tempat itu dikotorin, akhirnya jin itu melakukan perbuatan yang memang orang itu bisa gancet. Nah, jadi gitu. Tapi selama ini sih saya belum pernah mendengar orang gancet ya. Tapi andai kata pun kalau ada, mungkin dia melakukan sesuatu perbuatan yang memang merasa terganggu sesosok makhluk tersebut yang ada di tempat itu, yang akhirnya tempatnya dikotorin, ya akhirnya dikerjain sama tuh jin, dibuat gancet, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya Pertanyaan yang kelima, Ki. Ini hampir mirip dengan pertanyaan yang keempat. yang keempat. Ya. Apakah hubungan intim yang dilakukan dengan pasangan, Ya. bukan suami istri, itu bisa Bisa membuat terjadi gancet. gancet? Oh gitu. Apakah hubungan suami istri bukan yang halal ataupun Ya. di luar pernikahan bisa terjadi gancet gitu ya? Ya, benar, Ki. Ya. Kembali ini pertanyaan ini hampir sama ke pertanyaan yang keempat. Ya. Jadi orang yang melakukan hubungan badan ataupun hubungan intim di luar nikah itu pada hakikatnya itu enggak termasuk dosa yang sangat besar ya. Artinya bukan lantaran dia melakukan hubungan itu jadi gancet, mungkin itu hanya sebagai ajab dari Allah mungkin kalau andai kata pun terjadi. Yang pasti la taqrabuz zinah, jangan mendekati perjinahan. Pada sesungguhnya zina itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau andai kata pun
dia melakukan hubungan intim di luar nikah, akhirnya terjadi gancet, mungkin satu sebagai teguran dari Allah, dan yang kedua yaitu melakukan hubungan tersebut di suatu tempat yang angker, yang akhirnya jinnya itu nggak terima, tempatnya dikotorin, akhirnya jinnya itu ngerjain, dibuat gancet seperti itu. Kemudian dulu juga waktu saya masih kecil itu ada di salah satu makam ada muda-mudi melakukan itu di makam, akhirnya terjadi gancet, bener ada dulu seperti itu, yang akhirnya dia minta maaf, akhirnya ya lepas sendiri gitu. Kira-kira ada lagi? Ada Ki. Ini pertanyaan yang ke-6 Ki. Pertanyaan yang ke-6. Ya. Apakah benar pocong itu berasal dari orang mati yang lupa buka ikatan tali Ya. pocong? Apakah benar pocong itu berasal dari orang mati yang lupa buka ikatan tali pocong? yang lupa melepas ikatan pocong? Betul. Baik, artinya begini. Pocong itu bukan berasal dari orang yang mati lantaran lupa melepas ikatan pocong, kan gitu ya? Iya Ki. Ya. Sebenarnya pocong itu saya katakan kembali dari awal bahwa sesosok pocong, kuntilanak ataupun gondorowo atau wewe gombel ataupun yang lainnya itu adalah sesosok jin kafir. Sebenarnya bukan berasal dari orang yang mati lupa ikatan pocong, kuntilanak, mati karena beranak, apa segala macam, itu enggak. Sebenarnya pocong itu berasal dari jin kafir, jin laknatullah yang sangat luar biasa jahatnya, sehingga dia punya misi mengganggu akidah manusia, menggelincirkan akidah manusia, sehingga manusia itu bisa mengarah kepada musyrik. Dan mau dia melepas tali pocong atau tidak melepas tali pocong, itu sebenarnya tidak akan terjadi sebuah tadi pertanyaan yang disebut jadi pocong, enggak. Karena melepas tali pocong itu adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika saudara kita yang sudah yang meninggal dunia kemudian diletakkan di liang lahat, maka syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar melepaskan semua ikatan-ikatan tali yang ada di tubuhnya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya. Ini pertanyaan yang ke-7 Ki. Pertanyaan yang ke-7. Ya. Betul. Boleh nggak kita percaya sama dukun? Boleh nggak kita percaya sama dukun? Dukun itu apa sih? Kan gitu ya? Ya. Dukun adalah sesosok manusia ataupun orang yang mungkin suka dimintai pertolongan untuk syariat ilmu kebatinan, kan gitu. Pertanyaan, boleh nggak kita percaya sama dukun? Nah, hati-hati nih. Kita tidak boleh percaya kepada selain Allah. Kita tidak boleh menggantungkan hidup kita pada selain Allah. Jadi artinya kalau kita percaya sama dukun, itu sama saja kita sudah melakukan hal-hal kemusyrikan. Dan dosa musyrik adalah dosa yang sangat besar. Sebelum dia bertobat di hadapan Allah, matinya tergolong mati dalam keadaan mati kafir. Karena apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, kata Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menduakanku atas sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada ayah dan ibumu. Seperti itu. Jadi percaya pada dukun itu perbuatan yang musyrik, perbuatan syirik, termasuk bid'ah dolalah, bid'ah yang sangat sesat. Wa bid'atu dolalah finnar. Bid'ah yang sesat itu adanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lanjut Ki. Ya. Pertanyaan ke-8 Ki. Apa hukumnya percaya sama benda-benda yang mempunyai kekuatan seperti batu, Oh ya. cincin, Ya. atau keris semacamnya Ki? Betul. Itu kan yang dikatakan tadi, apa hukumnya, kan gitu ya? Ya, apa hukumnya Ki? Ya. Jadi
emang terkadang benda-benda itu mempunyai fituah, mempunyai kekuatan, di mana kekuatan itu sebenarnya berasal dari kekuatan jin, yang artinya hukumnya apabila kita mempercayai kekuatan pada benda-benda tersebut yang berupa batu maupun keris yang tadi disebutkan, hukumnya haram, dan hukumnya itu adalah termasuk bid'ah dolalah. Kullu muhdatsan bid'ah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Sesuatu perbuatan yang baru yang tidak didasari dengan syariat agama dan tidak diikuti oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru yang menjadi kesesatan adalah dolalah, dan dolalah sesat adanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul tidak mengajarkan untuk percaya kepada batu cincin, tidak mengajarkan untuk percaya kepada keris. Mungkin ulama-ulama kita dulu mempunyai suatu benda seperti tongkatkah, para nabi dahulu mempunyai suatu benda seperti tongkatkah, ataupun batukah, ataupun keriskah. Ulama-ulama dahulu punya keris segala macam, yang keris itu pada hakikatnya itu mempunyai kekuatan yang akhirnya dengan pertolongan Allah sebagai solusi, sebagai bukti kenabian, sebagai bukti kerasulan, sebagai bukti kewalian, diberikan benda yang memang mempunyai kekuatan. Itu termasuk itu ada, itu kalau itu beda, itu adalah mukjizat Allah yang diberikan langsung kepada orang tersebut. Pada hakikatnya wali kita, nabi kita, rasul kita adanya di dalam hati. Pada hakikatnya benda itu cuma hanya syariat, hakikatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini pertanyaan yang ke-9. Iya. Terkadang banyak di antara orang-orang yang tidak percaya adanya makhluk halus. Gimana tanggapan Pak Ustadz membuat orang tidak percaya dengan adanya makhluk halus? Betul. Jadi kalau orang yang tidak percaya dengan adanya makhluk halus, berarti keimanannya berkurang. Kenapa? Makhluk halus adalah termasuk makhluk gaib, betul. Ya. Makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera berupa penglihatan kita, yaitu mata. Nah, sekarang saya tanya, apakah angin kita bisa lihat? Kan enggak. Angin itu gaib. Bentuknya merahkah, bentuknya hitamkah, birukah, kan kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa rasain dingin, sejuk adem, dingin. Berarti kan angin itu ada. Berarti iman kita harus percaya bahwa yang gaib itu ada. Seperti kentut. Kentut nggak tahu warnanya apa. Sekarang saya tanya, Bang Admin, Bang Adar, nggak pernah lihat kentut belum? Belum pernah, Ki. Belum pernah lihat kentut, Iya. tapi baunya ada nggak? Ada. Nah, itu gaib. Iya. Kan gitu. Iya, benar. Berarti kalau orang yang nggak percaya dengan makhluk halus, nggak percaya dengan gaib, berarti dia nggak percaya dengan adanya kentut. Kan gitu. Itu Iya. logikanya seperti itu. Artinya percaya kepada yang hal gaib itu adalah wajib bagi kita sebagai orang yang beriman. Karena apa? Salah satu rukun iman kita adalah percaya dengan yang gaib. Allah gaib, surga gaib, neraka gaib, alam kubur gaib. Tapi kita yakin bahwa Allah ada, bahwa neraka ada, bahwa surga ada, bahwa alam kubur ada. Itu adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita meyakini bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, naik ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, sampai ketemu dengan nurnya Allah, dengan ditempuh waktu dengan sepertiga malam. Kalau kita pakai otak, tidak masuk akal. Begitu luar biasa jauhnya, cuma ditempuh sepertiga malam. Sudah ada di kota Madinah sebelum subuh, sudah ada di Masjid Nabawi sebelum subuh. Itu logika nggak masuk akal. Tapi kita nangkapnya pakai keyakinan, pakai iman, gitu. Kalau kita yakin, insya Allah dengan apapun yang Allah kehendaki, dengan apapun yang Allah miliki, dengan ilmunya Allah, semua tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, semua tidak akan bisa menghalang-halanginya. Seperti itu.
Jadi keyakinan, keimanan itu rukun iman kita dan wajib harus kita percayai. Orang yang tidak percaya dengan makhluk halus berarti dia imannya berkurang. Seperti itu, Bang Admin. Selanjutnya, Ki. Ya, pertanyaan Ini terakhir ya. pertanyaan terakhir, Ki. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-10. Sebenarnya Allah itu menciptakan alam itu Ya. ada berapa sih, Pak Ustadz? Betul, tadi saya sudah disebutkan dari pertanyaan yang awal bahwa sebelum kita masuk ke dalam rahim ibu kita, sebelum kita masuk ke dalam kandungan ibu kita, Allah sudah menciptakan dulu kita jauh sebelum kita dikandung oleh ibu kita. Allah sudah menciptakan alam ruh. Jadi kita berada di alam ruh. Yang pertama Allah menciptakan alam ruh. Yang kedua Allah menciptakan alam rahim atau alam kandungan. Setelah dari alam ruh Allah pindahkan kita ke alam rahim ataupun alam kandungan. Setelah 9 bulan di dalam kandungan ibu kita, maka Allah ciptakan alam dunia. Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita menuju alam dunia yang saat ini kita jalankan. Setelah alam dunia, kemudian Allah menciptakan alam barzah ataupun alam kubur. Pada hakikatnya nanti semua makhluk yang bernyawa, semua makhluk yang hidup nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita manusia setelah kita dimatikan Allah, kita akan berpindah ke alam yang namanya alam barzah ataupun alam kubur. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Allah menciptakan alam akhirat. Setelah manusia dimatikan, kemudian seluruhnya dibangkitkan dari alam kubur untuk digiring masuk ke dalam akhirat, ke dalam alam akhirat. Dan alam akhirat mempunyai 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Surga sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa mereka di dunia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dia berzikir kepada Allah, yang senantiasa dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian neraka sudah dipersiapkan siapa mereka yang di dunia selalu berbuat maksiat kepada Allah, tidak pernah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Barangkali ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Ki, pertanyaan dari Baik. subscriber kita. Betul. Terima kasih kepada seluruh subscriber dua misteri. Kepada subscriber 2 misteri yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada admin kami, insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita kumpulkan, dan insya Allah pada segmen-segmen berikutnya nanti akan kita coba menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Gitu Bang Admin kira-kira? Ya, Ki, ya. Baik, itulah 10 pertanyaan yang sudah masuk kepada kami, dan insya Allah tadi Kidiba sudah begitu gamblangnya, begitu jelasnya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat 2 misteri. Kalau memang masih kurang jelas, boleh dipertanyakan kembali. Cukup mungkin segmen pada saat ini tanya jawab. Saya akhiri. Mudah-mudahan Allah berkahkan semuanya, para sahabat semuanya, Allah sehatkan, dan jangan lupa konten daripada setiap konten yang ada di 2 misteri, yang insya Allah sebagian hasilnya akan dipergunakan untuk santunan anak yatim dan duafa. Oleh sebab itu, Kidiba Jakapetir menghimbau dan mengajak kepada seluruh penonton, share, komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dengan subscribe yang Anda klik di handphone sahabat semua, itu sama saja setiap bulan Anda menyantuni anak yatim. Kita menonton sambil beramal, kita menonton, kita sambil bersedekah. Insya Allah Allah berkahkan semuanya. Barakallahu fikum wa ahlikum fi kulli hal. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita semua. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Hasil dari channel 2 misteri akan kita sumbangkan ke fakir miskin, yatim, kemudian para duafa. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها النبي